Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Gina Awaliyah Putri Pembayun, Yudi Setiawan, dan Muhammad Ilham Ramadan. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai kepemimpinan. Poin-poin yang akan kami bahas di sini, yang pertama mengenai pengertian kepemimpinan, yang kedua gaya-gaya kepemimpinan, yang ketiga pendekatan-pendekatan studi kepemimpinan, yang keempat pendekatan-pendekatan perilaku kepemimpinan, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, dan yang terakhir fungsi kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Stoner, kepemimpinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ada 3 implikasi penting dari definisi tersebut. Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. Para anggota kelompok membantu menentukan status atau kedudukan pemimpin dan membuat proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak relevan. Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan para anggota kelompok. Tetapi, para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung. Meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung. Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada para bawahan atau pengikut, pemimpin dapat juga mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Pendekatan-pendekatan studi kepemimpinan. Penelitian-penelitian dan teori-teori kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan-pendekatan kesifatan, perilaku, dan situasional. Pendekatan pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-sifat yang tampak. Pendekatan kedua bermaksud mengidentifikasi perilaku-perilaku pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif. Kedua pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang memiliki sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun di mana dia berada. Pendekatan ketiga yaitu pandangan situasional. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektivitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi-situasi dan tugas-tugas yang dilakukan. Pendekatan-pendekatan perilaku kepemimpinan. Pendekatan perilaku memusatkan perhatiannya pada 2 aspek perilaku kepemimpinan, yaitu pertama fungsi-fungsi kepemimpinan dan yang kedua adalah gaya-gaya kepemimpinan. Berikut diantaranya teori-teori dan penelitian-penelitian yang paling terkenal. Yang pertama ada teori X dan teori Y, yang kedua ada 4 sistem manajemen, yang ketiga ada kisi-kisi manajerial, dan yang terakhir ada studi Ohio State. Teori X dan teori Y, Douglas McGregor. Bahwa strategi kepemimpinan dipengaruhi anggapan-anggapan seorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Teori X. Teori X beranggapan bahwa karyawan atau manusia yang pertama, mereka tidak menyukai pekerjaan, malas, dan akan menghindarinya bila mungkin. Yang kedua, mereka perlu diawasi, dipaksa, diarahkan, atau diancam dengan hukuman agar mereka menjalankan tugas. Yang ketiga,
Mereka lebih menyukai diarahkan, ingin menghindari tanggung jawab, dan memiliki ambis relatif kecil. Teori Y. Teori Y beranggap bahwa karyawan atau manusia yang pertama, mereka bertanggung jawab penuh atas semua pekerjaannya dan memiliki motivasi yang kuat untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, hanya memerlukan sedikit bimbingan atau bahkan tidak memerlukan bimbingan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, beranggapan bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya. Yang keempat, mereka dapat menyelesaikan tugas dan masalah dengan kreatif dan imajinatif. Seorang pemimpin yang menganut anggapan-anggapan teori X akan cenderung menyukai gaya kepemimpinan otokratik. Sebaliknya, pemimpin yang mengikuti teori Y akan menyukai gaya kepemimpinan demokratik. 4 sistem manajemen Francis Likert. Dengan menggunakan 2 kategori gaya dasar, orientasi karyawan dan orientasi tugas, Likert menyusun suatu model 4 tingkatan efektivitas manajemen. Sistem 1. Manajer membuat semua keputusan yang berhubungan dengan kerja dan memerintah para bawahan untuk melaksanakannya. Standar dan metode pelaksanaan juga secara kaku ditetapkan oleh manajer. Sistem 2. Manajer tetap menentukan perintah-perintah, tetapi memberi bawahan kebebasan untuk memberikan komentar terhadap perintah-perintah tersebut. Bawahan juga diberi berbagai fleksibilitas untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dalam batas-batas dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Sistem 3. Manajer menetapkan tujuan-tujuan dan memberikan perintah-perintah setelah hal-hal itu didiskusikan terlebih dahulu dengan bawahan. Bawahan dapat membuat keputusan-keputusan mereka sendiri tentang cara pelaksanaan tugas. Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan daripada ancaman hukuman. Sistem 4 adalah sistem yang paling ideal menurut Likert tentang cara bagaimana organisasi seharusnya berjalan. Tujuan-tujuan ditetapkan dan keputusan-keputusan kerja dibuat oleh kelompok. Bila manajer secara formal yang membuat keputusan, mereka melakukan setelah mempertimbangkan saran-saran dan pendapat-pendapat dari para anggota kelompok. Untuk memotivasi bawahan, manajer tidak hanya mempergunakan penghargaan-penghargaan ekonomis, tetapi juga mencoba memberikan kepada bawahan perasaan yang dibutuhkan dan penting. Kisi-kisi manajerial dari Blake dan Moulton. Kisi-kisi manajerial yang dikembangkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton juga berkenaan dengan orientasi-orientasi manajer pada tugas dan karyawan, serta kombinasi antara keduanya. Gambar ini menunjukkan suatu kisi-kisi atau jaringan dengan sumbu horizontal perhatian terhadap produksi dan sumbu vertikal perhatian terhadap karyawan. Di dalamnya tertera 5 gaya kepemimpinan dasar. Perlu dicatat bahwa secara teoritik penggunaan sistem 9 titik dalam kisi-kisi berarti dapat diidentifikasikan 81 kombinasi. Manajer 1.1 pada sudut kiri bawah dalam kisi-kisi digambarkan sebagai seorang manajer yang turun tahta. Perhatian rendah terhadap karyawan maupun terhadap produksi atau tugas ini adalah bentuk dari gaya manajemen laissez-faire. Manajer 1.9 mempergunakan kepemimpinan santai, serba mengizinkan dengan tekanan pada pemeliharaan keuangan dan kepuasan karyawan. Manajer tipe ini cenderung menghindari ketegangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan perhatian terhadap karyawan tinggi tetapi perhatian terhadap produksi rendah. Manajer 5.5 disebut gaya middle of the road management, memperhatikan baik terhadap produksi maupun terhadap karyawan. Kadang-kadang manajer tipe ini menggunakan pendekatan tawar-menawar implisit untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Manajer 9.1 digambarkan sebagai seorang otokrat, pemegang tugas yang keras dengan berbagai karakteristik pengawasan tertutup. Manajemen tugas atau otoriter ini perhatiannya terhadap produksi dan efisiensi tinggi, tetapi terhadap karyawan rendah.
Manajer 9.9 percaya bahwa saling memahami dan menyetujui tentang apa tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara pencapaiannya adalah inti pengarahan kerja. Manajemen tim atau demokratik ini memberikan perhatian penuh baik terhadap produksi maupun semangat kerja dan kepuasan karyawan melalui penggunaan pendekatan partisipatif atau tim dalam pelaksanaan pekerjaan. Blake dan Moten mengemukakan bahwa gaya manajemen 9.9 adalah tipe perilaku kepemimpinan yang paling efektif. Pendekatan ini akan dalam hampir semua situasi menghasilkan peningkatan prestasi, tingkat absensi dan perputaran karyawan rendah, dan kepuasan kerja karyawan tinggi. Selanjutnya adalah studi Ohio State. Para peneliti Ohio State University mengidentifikasikan dua kelompok perilaku yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan: struktur pemarkarsaan atau initiating structure dan pertimbangan atau consideration. Faktor pertimbangan menggambarkan hubungan yang hangat antara seorang atasan dan bawahan dan penghargaan terhadap gagasan bawahan. Initiating structure atau struktur pemarkarsaan menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu mengatur dan menentukan pola organisasi, mengatur komunikasi, struktur peran dalam pencapaian tujuan organisasi, dan cara pelaksanaannya. Para peneliti mengidentifikasikan 4 gaya kepemimpinan utama yang terdapat dalam gambar 14.2. Mereka menemukan bahwa perputaran karyawan adalah paling rendah dan kepuasan karyawan tertinggi di bawah pemimpin yang tingkat pertimbangannya tinggi. Sebaliknya, pemimpin yang tingkat pertimbangannya rendah dan struktur pemarkarsaannya tinggi menimbulkan banyak keluhan dan tingkat perputaran karyawan yang tinggi. Fungsi-fungsi kepemimpinan. Aspek pertama pendekatan perilaku kepemimpinan menekankan pada fungsi-fungsi yang dilakukan pemimpin dalam kelompoknya. Agar kelompok berjalan efektif, seseorang harus melaksanakan 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecah masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi yang pertama menyangkut pemberian saran, penyelesaian informasi dan pendapat. Fungsi yang kedua mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan dengan lancar, persetujuan dengan kelompok lain, penengahan perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya yaitu gaya-gaya kepemimpinan. Pandangan kedua tentang perilaku kepemimpinan memusatkan pada gaya pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan. Para peneliti telah mengidentifikasikan 2 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya dengan orientasi tugas dan gaya dengan orientasi karyawan. Manajer atau pemimpin yang berorientasi tugas mengarahkan dan mengawasi bawahan secara tertutup untuk menjamin bahwa tugas dilaksanakan sesuai yang diinginkannya. Manajer dengan gaya kepemimpinan ini lebih memperhatikan pelaksanaan pekerjaan daripada pengembangan dan pertumbuhan karyawan. Selanjutnya, manajer yang berorientasi karyawan mencoba untuk lebih memotivasi bawahan dibanding mengawasi mereka. Mereka mendorong para anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan memberikan kesempatan bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, menciptakan suasana persahabatan, serta hubungan-hubungan saling mempercayai dan menghormati dengan para anggota kelompok. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin. Untuk mencapai keberhasilan suatu tujuan, maka dibutuhkan seorang pemimpin yang profesional, yang dimana ia harus memahami apa tugas, peran, serta kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Juga ia harus mempunyai kecerdasan intelektual, inner motivation, dan kemampuan dalam bersosialisasi. Yang kedua yaitu pengikut atau bawahan. Keberhasilan suatu tujuan tidak luput dari ikut campur bawahan atau kelompok yang dipimpin, karena antara seorang pemimpin dan yang dipimpin saling berhubungan dan berinteraksi. Maka kelompok yang dipimpin seyogyanya mengikuti instruksi yang diberikan seorang pemimpin agar tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki. Dan yang ketiga, situasi. Situasi akan selalu berubah-ubah, maka seorang pemimpin harus bertindak secara cepat dan tepat dalam menanganinya. Oleh karena itu, kondusivitas antara bawahan dan pemimpin harus selalu terjaga dalam berbagai kondisi dan situasi. Selain dari 3 faktor di atas, terdapat pula faktor-faktor mikro dan faktor-faktor makro.
Faktor-faktor makro yang pertama yaitu organisasi, yang kedua sosial dan budaya, yang ketiga industri, dan yang keempat kondisi perekonomian. Sedangkan faktor-faktor mikro yaitu yang pertama perilaku kepemimpinan, yang kedua pengharapan dan perilaku atasan, yang ketiga pengharapan dan perilaku bawahan, yang keempat tingkat organisasi dan besarnya kelompok, serta yang kelima yaitu latar belakang dan kepribadian pemimpin.